salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Priscilla Tokan, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMPS Katolik Lamaholot 1912 Watoone, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tahun 2024. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2024, melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 7A pada semester 1 di SMPS Katolik Lamaholot 1912 Watoone dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita siapkan hati. Kita minta berkat dari Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang memimpin kita dalam berdoa. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik, Ibu absen dulu ya. Coba sekarang, coba masing-masing menoleh ke kiri dan ke kanan. Melihat siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Ya, semuanya hadir. Oke, terima kasih banyak. Ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Tahu dong? Ya. Kemampuan atau apa? Kemampuan atau talenta atau apa? Bakat. Apa? Jadi kemampuan atau talenta yang kita miliki itu kita harus gunakan dengan sebaik mungkin. Gitu ya. Yang pertama, kita lihat yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan kemampuan agar kemampuan dikembangkan dengan secara lebih bertanggung jawab. Oke, baik. Kita lihat yang berikut, yaitu pertanyaan pemantik. Bisa Pak? Di sini ada 5 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan talenta? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh kemampuan atau talenta yang dimiliki. Tahu contoh-contoh atau kemampuan yang dimiliki? Tahu tidak? Tahu. Coba sebutkan contoh atau kemampuan yang dimiliki. Talenta itu apa saja? Apa lagi? Menyanyi, menjahit, memasak, menari. Itu adalah kemampuan atau talenta yang kita miliki dari setiap orang. Yang kedua, apa pesan teks kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Itu nanti kita lihat pada Injil Matius itu, yaitu tentang
melengkapi kemampuan yang Anda miliki. Oke, baik. Kita lihat yang berikut yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini dimaksudkan untuk menyadarkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sebagai anugerah alam. Jadi kemampuan itu yang kita miliki itu kita terima dari Allah itu secara cuma-cuma. Jadi kita harus menggunakan kemampuan atau talenta yang kita miliki itu dengan sebaik mungkin yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, gitu ya? Iya. Yang berikut, nah kita lihat yang berikut yaitu coba masing-masing menuliskan di pekerjaan, menuliskan bakat atau kemampuan yang kalian miliki dengan sebanyak mungkin. Nanti pada akhir pembelajaran baru bisa dikumpulkan. Bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Kita lihat yang berikut yaitu di sini ada cerita dari kisah Liorda Ginting, gadis berusia 13 tahun. Dia bisa bernyanyi atau dia punya judul bacaan Liorda Ginting, remaja berusia 13 tahun dari Medan bawa Indonesia ke pentas dunia. Oke, baik. Ini Ibu sudah menyiapkan ceritanya. Ibu akan membagikan, setelah itu Ibu minta satu orang untuk membacakan yang di depan. Setelah itu baru Ibu akan mengajukan pertanyaan dan kamu langsung menjawab. Bisa tidak? Bisa. Oke. Nanti Ibu akan membacakan semua, memperhatikannya dengan baik. Setelah itu langsung mengerjakan. Bisa? Bisa. Ya. Nah, Ibu minta satu orang membacakannya. Biar di situ langsung baca dan tidak apa-apa. Tidak usah main. Semua dengar ya, perhatikan. Yang membaca suara besar supaya teman yang lain juga bisa dengar ya. Mei 2017, Liorda melakukan perjalanan perdanaannya dari luar ke luar negeri menuju Sanremo di utara Italia. Liorda ke Sanremo untuk mengikuti final Festival Sanremo Junior 2017. Pada malam final kompetensi tanggal 6 Mei 2017, Liorda menyanyi lagu Dear Dream, ciptaan Erwin Gutawa dan Dita Gutawa, dengan lirik berbahasa Inggris gubahan Ria Leimana. Meski mengaku sempat merasa gugup sebelum tampil, Liorda mampu mengalahkan 22 peserta dari 18 negara. Bahkan dia mampu membuat seluruh pengunjung memberikan standing ovation. Liorda menjadi juara pertama kompetensi menyanyi internasional khusus menyanyi solo berusia 6-15 tahun. Kemenangan Liorda seolah menggambarkan kepaduan bakat, kerja keras, dan latihan yang telah dijalani oleh Liorda selama berbulan-bulan. Liorda berlatih di bawah asuhan Dita Gutawa dan Erwin Gutawa. Mereka berdua menemukan talenta Liorda dalam bernyanyi saat menjadi prosedur dan pengarah musik dalam program di atas rata-rata 2. Menurut Dita Gutawa, Liorda memiliki karakter vokal yang luar biasa dan berkelas festival. Orang tua Liorda sendiri telah mengetahui bakat anaknya dalam bernyanyi saat Liorda berusia 2 tahun. Liorda mengikuti berbagai perlombaan menyanyi ketika menginjak usia 4 tahun. Liorda berlatih vokal pada Darta Purba yang merupakan guru vokal Putri Ayu Srian saat berusia 10 tahun. Sebagai remaja Katolik, Liorda juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Sesuai bakat bernyanyinya, Liorda menjadi pemazmur dalam misa di Gereja Santo Fransiskus Asisi Medan. Sejalan dengan tugas pelayanannya sebagai pemazmur, Liorda berlatih memainkan organ. Saat berkunjung ke KBBI di Roma pasca festival, Liorda menyampaikan tentang upaya untuk memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa. Selain berlatih vokal, Liorda mengaku
berusaha keras menahan diri untuk tidak mengonsumsi es krim dan coklat yang merupakan makanan favoritnya demi menjaga kesehatan diri dan kualitas suaranya. Liorda mengaku senang dan bangga dengan hasil yang diraih dalam festival di Italia. Menurut Liorda, kemenangannya bukan hanya miliknya, tetapi juga orang-orang yang selama ini selalu mendukungnya. Liorda mengaku tidak pernah memimpi untuk dapat berkunjung ke Roma. Dia merasa kesempatan ke Roma menjadi kado Paskah dari Tuhan untuknya. Oke, baik, terima kasih kepada Adik Mary yang sudah membacakan kisah dari Liorda Ginting dengan suaranya yang lantang. Mari kita berikan aplaus. Baik. Yang berikut, cerita tadi tentang apa tadi? Liorda Ginting ya. Liorda Ginting remaja berusia 13 tahun dari Medan dibawa ke Indonesia menuju pentas dunia. Jadi pas Liorda itu umur macam kamu begini ya, 13 tahun ya. Atau kamu ada yang sudah umur 40 tahun? Iya. Ini tentang kisah dari Liorda Ginting. Itu maksudnya begini. Dia sejak kecil dari tadi itu dia berumur berapa tahun? 2. Ya, 2 tahun itu dia sudah memiliki bakat atau kemampuan. Bakat atau kemampuan yang Liorda miliki itu apa? Bernyanyi. Jadi mungkin Liorda itu mungkin dia suara bagus. Makanya mulai dari umur 2 tahun itu dia sudah bisa bernyanyi atau bakat yang dia miliki. Coba di situ apa saja yang kamu lihat di situ bacaan tadi itu? Itu dia menyanyikan lagu tentang apa tadi? Dari ciptaan atau gubahan dari Gita Gutawa dengan Erwin Gutawa. Ya. Setelah itu ia juga mengikuti kompetensi dengan mengalahkan beberapa orang tadi. Dari berapa negara tadi? 18. Dari 18 negara. Ya. Dengan ia menjadi juara pertama kompetensi menyanyi internasional. Ini internasional, internasional khususnya penyanyi solo dari usia 6 sampai 15 tahun. Elsa bisa tidak? Ya, dia menyalakan 18 negara dengan penyanyi solo dari berusia 6 sampai 15 tahun. Ya. Liorda juga menjadi guru vokal dari Putri Ayu siapa tadi? Silakan ya. Pada saat dia berusia 10 tahun. Jadi Liorda ini dia menjaga suaranya agar tidak rusak atau tidak bagus. Itu dia tidak mengkonsumsi apa tadi? Dan coklat. Dia menjaga kestabilan suaranya agar nanti pada saat dia tampil di depan panggung itu dia punya suara itu bagus. Contoh lagi, yang baru-baru kunjungan Bapak Paus ke Indonesia itu, ini Liorda Ginting ini dipilih untuk membawakan mazmur pada saat misa di apa tadi? Di Jakarta atau biasanya disebut Gelora Bung Karno itu dia dipilih untuk membawakan mazmur. Gitu ya? Coba kita lihat di sini ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaannya di sini. Apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang dimiliki dari kisah Liorda Ginting? Langsung menjawab. Apa kemampuan? Untuk kisah dari Liorda Ginting tadi itu apa? Bernyanyi waktu dia berusia berapa? 13 tahun ya. Atau kemampuan yang dia miliki itu sejak dia masih berumur 2 tahun. Nah, yang berikut, apa pesan yang kamu petik dari kisah Liorda Ginting tadi? Coba, Femi, apa pesan dari kisah Liorda Ginting tadi itu apa? Untuk kamu sebagai seorang remaja, kamu yang di sini sebut sebagai seorang remaja, Liorda juga sebagai seorang remaja. Pesannya apa? Kita harus mengembangkan talenta kita seperti Liorda. Iya. Dari Femi, dia punya pesan itu kita harus mengembangkan potensi atau kemampuan yang kita miliki seperti dari kisah Liorda Ginting. Coba yang lain. Bakat atau kemampuan yang kita miliki atau yang diberikan Tuhan itu kita gunakan
dengan sebaik mungkin. Seperti dari kisah Leodra Ginting tadi ya. Bisa tidak? Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan beberapa peneguhan ya tentang kisah dari Leodra Ginting. Yang pertama, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak mempunyai kemampuan. Betul tidak? Betul. Pada saat Allah menciptakan manusia, Dia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan yang diberikan. Itu berbeda satu dengan yang lain ya. Kemampuan yang Tuhan berikan itu berbeda satu dengan yang lain. Gitu. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan kemampuan-kemampuan itu. Manusia dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada, memudahkan dalam menentukan cita-cita masa depan. Yang berikut, bisa menghargai dan menerima diri sendiri, bisa meminta orang lain untuk turut memberi nasihat dan saran dalam upaya mengembangkan kemampuan. Kemampuan setiap orang itu berbeda. Yang pertama, orang dapat berlari, tetapi ada yang dapat berlari dengan cepat sehingga dapat meraih sukses lewat kemampuan larinya. Betul tidak? Betul. Yang berikut, semua orang dapat berbicara, tetapi ada yang beruntung dengan kemampuan bicaranya yang bisa menghasilkan banyak uang. Yang tadi macam kisah dari Leodra Ginting ya, itu dengan bernyanyi, pasti dia dapat uang banyak. Mungkin adik-adik ini kalau ada yang suara bagus bisa mengembangkannya, suatu saat bisa terpilih jadi Indonesian Idol. Elsa, bisa dong? Bisa. Nanti 10 tahun lagi ke depan jangan sampai Elsa menjadi Indonesian Idol. Itu. Dengan bakat atau kemampuan yang dia miliki, yaitu dengan suaranya yang bagus atau lantang. Itu. Dan yang berikut, kemampuan yang dianugerahkan Tuhan perlu dilatih dan dikembangkan secara lebih baik agar lebih bermanfaat dan tidak langsung terampil tanpa kita berlatih. Betul. Kalau kita ingin terampil itu kita harus berlatih dengan sebaik mungkin, dengan sesuai dengan kita punya kemampuan atau bakat yang kita miliki. Contoh lagi, misalnya orang main bola kaki atau futsal, itu orang akan latih dulu baru bisa menjadi pemenang atau terkenal. Kamu lihat, kita baru-baru ini adakan pertandingan di sekolah ya, menyongsong bulan bahasa. Lihat teman-teman, ada yang pasti main futsal bagus toh? Iya. Itu pasti kita senang tidak? Senang. Pasti dalam hati, dia main bagus sekali. Itu karena dia ingin jadi terkenal, pasti dia ingin latih terus supaya bisa terkenal. Atau bola kaki sama halnya. Kita punya idola banyak kan di sini. Pasti ada idolanya banyak, main bola kaki bagus sekali. Atau pada saat kita nonton bola kaki habis itu pasti ceritanya itu hanya seputaran bola-bola saja. Atau satu orang itu contoh, satu orang yang itu kita fans, pasti tiap malam itu kita tetap akan cerita. Ini dia main bola bagus sekali. Itu karena dia punya bakat atau kemampuan atau talenta yang dia miliki dalam bermain bola kaki. Oke, baik. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut atau kita masuk pada pendalaman kitab suci, saya lihat kamu semua kayaknya loyo. Tadi pagi makan tidak? Makan. Oke, baik. Sekarang kita berdiri, kita ice breaking dulu. Siapa ya? Harus semangat. Siswa-siswi tertuju apa kata? Siap. Semangat semuanya, benar-benar sesama. Kita berjuang. Hebat. Duduk bagaimana kabarnya? Baik. Siap akan mendukung semua. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa bagi banyak paham. Oke, terima kasih luar biasa. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, adik-adik. Ini kali kita pembelajaran agama. Pasti semuanya bawa Alkitab. Bapak. Sekarang saya minta kamu buka baca Injil Matius. Injil
ayat 14 sampai dengan 30. Baik, saya minta satu orang maju ke depan untuk membacakan Injil tersebut. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah harusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada dalam padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Oke, baik, terima kasih kepada yang sudah membacakan kitab suci untuk kita semua ya. Ada beberapa orang yang menerima talenta yang diberikan Tuhan tadi itu ada berapa orang? 3. Yang pertama berapa? Menerima talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang ketiga 1 talenta. 5 talenta yang beroleh laba 5 talenta, dan dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Hamba yang kedua juga menerima 2 talenta dan dia menjalankan 2 talentanya dan memperoleh berapa tadi? 2 talenta. Dengan hamba yang ketiga, yaitu hamba yang terakhir, dia menerima 1 talenta dan dia tidak menjalankannya dengan sembunyi. Karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu mungkin dia uang banyak, tapi dia hanya duduk pangku saja dia menghasilkan. Jadi dia mengambil talenta yang diberikan Tuhan itu, lalu dia menguburkannya di dalam tanah. Dan sekembalinya itu Tuhan itu memarahi dia karena dia tidak menjalankan talenta yang dia berikan itu dengan baik. Oke, baik. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kamu kerjakan. Saya minta duduk secara berkelompok. Kelompok diskusinya minggu lalu Ibu sudah bagikan. Ya, mulai. Sekarang catat pertanyaannya. Yang pertama, apa pengertian talenta menurut Injil Matius 25 ayat 15 sampai dengan 30? Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan terhadap talenta menurut kutipan kitab suci tersebut? Yang ketiga, apa saja yang sudah dilakukan oleh para hamba yang telah beroleh
memperoleh talenta dari tuannya. Nomor terakhir, bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang tidak mengembangkan talentanya? Bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang tidak mengembangkan talentanya? Oke, baik. Nah, sekarang masuk pada diskusi kelompok. Ibu kasih waktu kamu 15 menit untuk diskusi kelompok. Semua aktif dalam kelompok, bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Kalau semua sudah, tentukan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Bisa tidak? Bisa. Oke. Sudah? Sudah. Ya, sudah, baik. Tentukan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, apa pengertian talenta menurut Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30? Semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di bumi. Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan terhadap talenta menurut kutipan teks kitab suci tersebut? Menyembunyikan dan menendam talentanya. Tiga, apa saja yang sudah dilakukan oleh para hamba yang telah beroleh talenta dari tuannya? Pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Empat, bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang tidak menjalankan talenta? Tuhan akan menutup dan memberikan talenta itu dari orang yang tidak mengembangkan talentanya, dan Tuhan akan membuang orang itu dalam peperangan dan kebinasaan. Baik, jika ada pertanyaan dan persiapan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Saya terima kasih kepada kelompok umum. Oke, baik. Sekarang kita lihat yang berikut, yaitu Ibu akan membagikan LKPD-nya ini. Nanti kamu kerjakan di rumah. Bisa tidak? Bisa. Peneguhan atau rangkuman terkait dengan bacaan teks kitab suci tadi, Coba kamu dengar di sini. Setiap orang mempunyai kemampuan atau potensi dalam dirinya. Betul tidak? Betul. Tugas setiap orang adalah menemukan atau untuk dapat menemukan kemampuan, dia juga membutuhkan orang lain. Betul ya? Betul. Kalau dia sendiri tidak bisa, kita harus membutuhkan orang lain yang membantu kita. Tuhan memberikan kepada setiap manusia kemampuan atau talenta sebagai karunia secara berbeda-beda. Adanya perbedaan kemampuan seorang terhadap yang lain membuat mereka masing-masing menjadi pribadi yang unik. Tuhan memanggil setiap orang agar dapat mengembangkan yang semaksimal mungkin sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap talenta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Kemampuan yang kita miliki itu berbeda-beda. Tuhan menghendaki agar kita bekerja sama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Yaitu dengan kata lain, talenta yang kita miliki perlu kita kembangkan demi kepentingan bersama. Bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 15 sampai dengan 30 menyampaikan gambaran adanya sikap-sikap tertentu terhadap talenta atau kemampuan yang dimiliki. Yaitu yang pertama, sikap pertama adalah sikap yang bertanggung jawab. Orang yang mempunyai talenta secara bertanggung jawab menerima dan mengembangkan talenta yang dimiliki sehingga berkembang dan menghasilkan buah yang berlimpah. Sikap ini ditunjukkan yaitu hamba yang menerima 5 talenta dengan 2 talenta. Yaitu sikap yang kedua, yaitu sikap yang tidak bertanggung jawab. Yaitu talenta yang diberikan Tuhan kepada hambanya dibiarkan saja sehingga ia tidak berkembang. Orang tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan talentanya sehingga akibatnya dia tidak menghasilkan buah. Sikap ini tampak dalam diri hamba yang menerima 1 talenta. Allah menghendaki agar talenta yang kita miliki dan kita kembangkan dengan sungguh-sungguh ke arah yang positif. Tidak hanya demi kepentingan diri kita, melainkan demi kepentingan bersama. Ya. Di sini ada banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta, yaitu yang pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah dan gagal. Yang kedua, masuk
perlu disertai dengan sikap-sikap yang berikut. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Yang berikut, tekun dalam berlatih. Yang kedua, disiplin. Yang keempat, berikut, berusaha dengan keras. Dan yang terakhir, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Betul tidak? Betul. Kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Kita membuat apa itu? Kita harus menyertakan Tuhan. Supaya apa yang kita buat itu bisa berhasil atau berguna dengan baik. Oke, baik adik-adik. Pembelajaran kita sampai dengan hari ini. Oke, baik. Ibu tanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan materi aku memiliki kemampuan sampai di sini. Kita minggu depan baru kita lanjut dengan materi yang baru. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada Sang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa. Terima kasih. Baik.